Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang konsep fisika dalam pengukuran radioaktivitas alfa, beta, dan gamma. Next. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Fariski. Saya Muhammad Rafi Satria Aditya. Nama saya Muhammad Faizaki Budiman. Saya Muhammad Fauzi. Oke, jadi radiasi alfa itu adalah bentuk radiasi partikel yang dapat menyebabkan ionisasi dan kemampuan penetrasinya yang rendah. Partikel tersebut terdiri dari dua buah proton dan dua buah neutron yang terikat menjadi sebuah partikel yang identik dengan nukleus helium. Next. Oke, jadi ada prinsip pengukuran, yaitu mengukur jumlah ionisasi atau intensitas cahaya untuk menentukan aktivitas sumber, dan ada metode pengukuran. Metode pengukurannya menggunakan detektor GM atau Geiger-Müller atau bilik ionisasi, di mana partikel alfa menyebabkan ionisasi gas dalam detektor. Bentuknya itu adalah radiasi beta, yaitu partikel beta dapat berupa elektron beta min atau positron beta plus, maka lebih ringan daripada partikel alfa. Penetrasinya itu lebih tinggi dari alfa, dapat menembus beberapa milimeter aluminium. Untuk udahnya menggunakan detektor GM, detektor scintillation, atau detektor Cherenkov. Prinsipnya yaitu interaksi partikel beta dengan bahan detektor menghasilkan ionisasi atau radiasi sekunder, misalnya seperti cahaya. Next. Selanjutnya adalah radiasi gamma, yaitu radiasi elektromagnetik berenergi tinggi tanpa massa dan muatan. Penetrasinya itu sangat tinggi, membutuhkan beberapa sentimeter timbal atau batuan-batuan untuk menyerapnya. Yang metode yang digunakan yaitu menggunakan detektor NLPK scintillation, spektrometer gamma berbasis germanium, atau detektor GM untuk intensitas tinggi. Prinsipnya yaitu foton gamma berinteraksi melalui efek fotoelektrik, campuran Compton, atau pasangan elektron positron menghasilkan sinyal listrik. Selanjutnya adalah pendeteksian radiasi alfa. Radiasi alfa memiliki daya ionisasi yang sangat tinggi, tetapi penetrasi rendah, sehingga alat mengukur memanfaatkan interaksi partikel alfa dengan medium yang dekat dengan sumber radiasi. Detektor ionisasi gas, contohnya adalah penghitungan Geiger, Muller atau GM khusus alfa. Untuk prinsip, partikel alfa meionisasi gas, misalnya argon, dalam tabung detektor. Elektron yang terlepas menghasilkan plus listrik. Keunggulannya dapat mendeteksi alfa secara langsung jika detektor tidak dilapisi oleh material pelindung tebal. Keterbatasannya tidak dapat digunakan di lingkungan dengan radiasi campuran karena alfa mudah terserap oleh bahan di sekitarnya. B. Detektor scintillation. Contohnya adalah scintillation berbahaya zinc, zinc S atau Ag. Untuk prinsipnya adalah partikel alfa menabrak bahan scintillator menghasilkan cahaya yang ditangkap oleh photomultiplier tube atau PMT. Keunggulannya adalah sensitif tinggi terhadap alfa dengan resolusi waktu dengan yang baik. Keterbatasannya tidak dapat mendeteksi partikel alfa jika terhalang oleh bahan tipis seperti udara tebal. Selanjutnya adalah pendeteksi radiasi beta. Radiasi beta memiliki daya penetrasi yang tinggi daripada alfa, sehingga detektornya dirancang untuk menangkap interaksi partikel beta dengan bahan detektor. Untuk yang pertama, detektor pertama itu adalah penghitungan Geiger-Müller atau GM. Contohnya tabung GM untuk beta gamma. Prinsipnya partikel beta mengionisasi gas di dalam tabung menghasilkan plus listrik. Keunggulannya adalah mudah digunakan dan portable. Keterbatasannya tidak memberikan informasi spektrum energi. Yang kedua ada detektor Cherenkov. Prinsipnya partikel beta bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya di medium tertentu, misalnya air, menghasilkan radiasi Cherenkov cahaya biru. Keunggulannya adalah efisien untuk energi tinggi, keterbatasannya tidak sensitif terhadap partikel beta berenergi rendah. Yang terakhir itu adalah detektor scintillation. Bahannya adalah plastik scintillation seperti polisterana atau bahan cair. Prinsip interaksi beta dengan scintillator menghasilkan foton yang diubah menjadi sinyal listrik oleh PMT.
Keunggulannya adalah sensitif terhadap radiasi beta dengan energi rendah hingga tinggi. Keterbatasan kurang spesifik dalam mendeteksi beta jika ada campuran radiasi gamma. Nah, selanjutnya ada pendeteksian radiasi gamma. Radiasi gamma memiliki daya penetrasi tertinggi dan memerlukan bahan detektor yang mampu menangkap interaksi foton gamma. Jadi di sini digunakan detektor scintillation. Contohnya itu adalah NaTi, natrium iodida dengan doping thallium, yang mana prinsipnya menggunakan radiasi gamma memindahkan energi ke bahan sintilator, menghasilkan cahaya yang dikonversi menjadi pulsa listrik oleh PFT. Nah, alat ini sensitif terhadap energi gamma tertentu digunakan dalam spektrometri, namun tidak tahan terhadap radiasi intensitas yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada detektor semikonduktor, contohnya itu ada germanium, yang mana prinsipnya foton gamma menciptakan pasangan elektron hole di bahan semikonduktor, menghasilkan sinyal listrik yang proporsional terhadap energi gamma. Resolusi energinya sangat tinggi, ideal untuk analisis isotop, namun dari segi finansial mahal dan membutuhkan pendinginan biasanya dengan nitrogen cair. Terakhir ini ada detektor ionisasi gas, yang mana contohnya adalah tabung ionisasi untuk gamma. Prinsipnya radiasi gamma itu mengionisasi gas dalam tabung menghasilkan arus listrik yang kontinu gitu. Nah, keunggulannya alat ini tahan terhadap radiasi intensitas tinggi, digunakan dalam dosimetri, tapi keterbatasannya dia tidak bisa memberikan informasi energi. Jadi untuk aplikasi dan pengukurannya, pertama itu ada di industri dan kedokteran, yang mana mereka mengukur isotop radioaktif dalam radioterapi, pengujian material atau pelacakan proses industri. Yang kedua itu untuk lingkungan, mengukur kontaminasi radiasi di tanah, air atau udara, dan fisikawan nuklir ini juga bisa menggunakannya untuk memahami mekanisme peluruhan dan struktur inti atom. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.